Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas IF18E. Perkenalkan, dengan saya sendiri Fira Nurul Izzati, dan ada teman-teman lainnya yaitu Benedictus Mario, Randi Suryawijaya, Muhammad Nur Adha, dan Aldo Zamaluddin. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang arsitektur sistem terdistribusi. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Jadi apa sih arsitektur sistem terdistribusi itu? Yaitu suatu rancangan untuk penyusunan dan operasi dari komponen suatu sistem yang digunakan untuk mengidentifikasi komponen serta fungsi setiap komponen, konektivitas antar komponen, dan juga menjelaskan secara terperinci pemetaan fungsionalitas ke dalam komponen. Pandangan pada model arsitektur sistem terdistribusi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada arsitektur logis atau software arsitektur, dan yang kedua ada arsitektur fisik atau sistem arsitektur. Yang pertama, penjelasan mengenai arsitektur logis atau software arsitektur, yaitu rancangan penyusun komponen suatu sistem untuk mengidentifikasi komponen, konektivitas antar komponen, serta fungsinya sebagai kumpulan perangkat lunak. Interface, yaitu dibutuhkan sebagai penghubung untuk menghubungkan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama antar komponen. Contohnya, ada RPC, atau Remote Procedure Call, Message Passing, Streaming Data. Lalu ada arsitektur logis atau software arsitektur. Bentuk komponen dan konektor terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada layer arsitektur, object based arsitektur, data center arsitektur, dan event based arsitektur. Selanjutnya, saya Muhammad Nur Adha akan menjelaskan tentang arsitektur logis, yaitu layer arsitektur. Itu layer sama dengan berlapis-lapis. Komponen diatur dalam bentuk lapisan-lapisan. Kemudian request flow adalah alur layer ke bawah untuk permintaan. Kemudian response flow adalah alur layer ke atas untuk hasil. Nah, selanjutnya object based arsitektur, yaitu setiap objek melakukan koresponden dengan komponen. Setiap komponen ini dihubungkan oleh method call. Nah, seperti ini gambarnya. Selanjutnya data center arsitektur, yaitu tiap komponen sistem akan ditempatkan ke server atau sistem komputer dan sistem penyimpanan data atau storage dengan keamanan tingkat tinggi untuk software dan hardware-nya. Gudang data ini dapat digunakan untuk sistem pengolahan data, pengumpulan hingga pendukung keputusan dalam pengambilan keputusan atau decision support system. Selanjutnya event based arsitektur. Proses mengeluarkan event setelah middleware memberikan informasi hanya proses itu yang diikuti untuk event yang diterima. Sifatnya proses loosely coupled. Nah, tadi adalah model arsitektur logis atau software arsitektur. Kemudian selanjutnya tentang arsitektur fisik akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya Benedictus Mario Wendy Tranose akan melanjutkan mengenai penjelasan dari model arsitektur sistem terdistribusi. Seperti yang dijelaskan oleh teman saya, model arsitektur sistem terdistribusi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah arsitektur logis, yang kedua adalah arsitektur fisik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai arsitektur fisik atau sistem arsitektur. Nah, arsitektur fisik atau yang bisa dikenal dengan sistem arsitektur adalah sebuah rancangan penyusunan komponen dari suatu sistem untuk mengidentifikasi komponen, kemudian konektivitas antar komponen, dan fungsi komponen itu sebagai kumpulan dari bentuk fisik. Contohnya adalah peletakan mesin yang strategis, kemudian peletakan komponen dari perangkat lunak pada mesin. Nah, dalam arsitektur fisik ini atau sistem arsitektur dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah centralized arsitektur atau bisa dikenal sebagai client server, kemudian decentralized arsitektur, dan yang ketiga adalah hybrid arsitektur. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah centralized arsitektur atau client server. Centralized arsitektur ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah application layering, dan yang kedua adalah multi-layer arsitektur. Yang pertama adalah application layering atau pengaplikasian level atau berlapis-lapis.
Jadi pada umumnya client-server arsitektur atau centralized arsitektur ini digunakan untuk keperluan user akses ke database. Tetapi sekarang mengundang perdebatan mengenai perbedaannya masing-masing. Nah, di application layer ini dibagi menjadi 3 layer atau 3 lapis atau 3 level. Level yang pertama adalah user interface, kemudian yang kedua adalah processing, dan yang ketiga adalah data level. Nah, berikut adalah skema dari application layering dari centralized arsitektur. Di level pertama, seperti yang sudah saya paparkan tadi, adalah user interface. Di sini adalah tempat di mana sistem dan pengguna berinteraksi di user interface ini. Kemudian di layar kedua adalah processing level. Di sini segala proses input yang dimasukkan pengguna melalui user interface akan diproses, kemudian output juga akan diproses di sini. Nah, di sini ada keyword expression query generator di tabel sebelah kiri. Ini adalah hasil dari inputan. Jadi pengguna menginput query atau kata kunci dari user interface, kemudian diproses di query generator ini menjadi database query, kemudian dilanjutkan dari kata kuncinya itu ke level di bawahnya. Nah, di level ketiga adalah data level. Data level menerima database query tadi dari processing level, kemudian diproses di database ini. Database ini berisi data-data dengan halaman web juga. Nah, dengan meta informasi. Kemudian setelah ditemukan, data tadi yang berada di data level ini akan diproses kembali ke level 2, yaitu processing level. Nah, di sini ada proses ranking algoritma, kemudian rank list of page titles, jadi menyusun sesuai dengan yang diminta, kemudian HTML generator, ini diproses untuk menampilkan halaman webnya, kemudian HTML page containing list, web tadi berisi dari inputan yang didapat di user interface atau sesuai permintaan dari penggunanya. Kemudian kembali lagi ke level 1, yaitu user interface level. Nah, selanjutnya adalah multi-tier arsitektur. Multi-tier arsitektur ini akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Baik, saya Randi Surawijaya akan melanjutkan tentang arsitektur sistem terdistribusi. Selanjutnya di sini ada multi-tier arsitektur. Multi-tier arsitektur terdapat dua macam, yaitu two-tier arsitektur dan three-tier arsitektur. Two-tier arsitektur yaitu pengaturan termudah karena terdiri dari dua tipe mesin. Ada klien yang berisi implementasi program pada user interface level, dan server yang berisi implementasi program pada proses dan data level. Untuk three-tier arsitektur, yaitu arsitektur client server yang memisahkan antara data management tier, middle tier, dan presentation layer. Nah, di sini ada gambar alur dari multi-tier arsitektur, yaitu dari two-tier arsitektur, yaitu ada client database, yaitu untuk kliennya ada bahasa programnya itu C++, Net, Java, etc. Untuk three-tier arsitektur yaitu ada client, application server, dan database. Untuk client ada IE, Chrome, Firefox, dan etc. Untuk application server yaitu IIS, APC, Mint, etc., Vita ASP, .NET, Rails, Java EE, dan etc. Selanjutnya ada decentralized arsitektur, disebut horizontal distribution. Pada arsitektur ini, fisik terpisah namun secara logis memiliki fungsi level yang sama. Di setiap mesin memproses bagiannya sendiri, kemudian melakukan balancing terhadap hasil dari proses itu sendiri. Nah, untuk decentralized arsitektur dibagi menjadi di sini 4, yaitu yang pertama struktur peer-to-peer arsitektur, yang kedua ada unstructured peer-to-peer arsitektur, yang ketiga ada topologi manajemen of overlay network,
dan keempat ada super peer. Yang pertama ada struktur peer-to-peer arsitektur, yaitu pada struktur ini jaringan dibangun dengan menggunakan deterministic prosedur seperti distribute hash table atau DHT. Yang kedua ada unstructured peer-to-peer arsitektur, yaitu pada struktur ini menugaskan kebanyakan algoritma secara acak untuk membantu dalam membangun lapisan jaringan. Setiap node mendata jaringan node needboard, akan tetapi data tersebut didapatkan dengan proses acak sederhana. Nah, selanjutnya ada topologi manajemen overlaid network atau TMOON. Secara umum, struktur dan unstructured peer-to-peer sudah cukup jelas, akan tetapi dalam beberapa kasus masih belum lengkap. Untuk itu, kunci dalam melengkapi hal tersebut dengan memperhatikan dalam proses pertukaran dan pemilihan entries dari pandangan parsial yang harus dijaga konektivitasnya. Saya akan menjelaskan super pairs. Pada understood peer-to-peer, penempatan data akan menimbulkan permasalahan jaringan berkembang. Untuk mempertahankan koneksivitas pada item data ini, maka dibutuhkan teknik super pairs. Pada umumnya, super pairs digunakan dalam peer-to-peer network. Seperti pada gambar di sini ada regular pair, super pair, super network yang hampir saling berhubungan. Kemudian ada hybrid extractor. Hybrid extractor meliputi sebagai berikut. Yang pertama, edge server system, collaborative distributed system. Edge server system ini dibuat di jaringan internet yang menempatkan server pada tepi jaringan. Edge server itu sendiri. Tujuan dari edge server ini adalah untuk melayani konten yang atau isi pada saat memproses filtering dan fungsi threshold. Seperti pada gambar di bawah ini, saling mengisi antara edge server. Selanjutnya ada arsitektur versus middleware. Interceptors adalah perangkat lunak untuk memecah aliran pengendalian dan mengizinkan kode lain untuk diproses. Perangkat lunak ini sangat baik dalam menyediakan proses transparansi dari replication dan performance. Seperti di bawah ini merupakan alur dari interperformance, di mana ada interface call, client application, application sub. Selanjutnya, general approach to adaptive software. Kebutuhan dalam menyelesaikan pada lingkungan aplikasi di sistem yang tersebar adalah perubahan secara terus-menerus. Perubahan ini adalah hasil mobility, quality of service network, kerusakan alat, dan baterai drainage. Terdapat 3 hal dasar dalam pendekatan perangkat lunak. Yang pertama, separation of content. Yang kedua, computation revolution. Yang ketiga, component based design. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penjelasan kurang tepat. Kalau topik hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.